Ya, baiklah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan membacakan kitab Arba'in Nawawiyah, hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu Al-Wafi. Al-Wafi itu kitab syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, ada banyak ditulis oleh ulama. Ya, yang saya pakai biasanya itu adalah yang ditulis oleh seorang ulama, namanya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Muhyiddin Misu, ya, menyelami makna 40 hadis Rasulullah, syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini memang satu hadis saja sebenarnya. Kalau kita akan ungkap, kita akan bongkar isinya sesungguhnya, bagaimana kandungan yang sangat dalam dari satu hadis, itu tidak cukup satu kali pertemuan, satu hadis saja sebenarnya. Jadi kalau kita itu tergantung bagaimana kita mengungkap hadis itu, ya. Kalau dijadikan 10 menit ya 10 menit ya bisa, dijadikan setengah jam ya bisa, dijadikan 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan ya bisa. Kenapa? Kandungannya sangat luas memang hadis itu. Jadi tergantung siapa yang akan mengungkap hadis itu, ya. Jadi umpamanya, oleh karena itu kalau ada seorang menerangkan ini, loh kok lain dengan keterangan yang lain, perkembangannya hadis itu. Jadi misalnya kalau masalah takwa saja, masalah syukur, ya, kemudian masalah sabar, itu bisa dijabarkan kalau saya lihat di kitab penjelasannya itu ada bermacam-macam versi. Oleh karena itulah tergantung kepada siapa yang akan menjabarkannya, sehingga kedalaman hadis yang disampaikan Rasulullah kepada kita sebagai ajaran itu nampak sekali, memang luar biasa bagaimana sabda Nabi ini. Maka saya minta untuk membacakan nanti makna hadisnya itu, Pak Sutomo dulu nanti bacakan maknanya, saya bacakan hadisnya, kemudian kita rinci satu persatu. Namun sebelumnya tentunya sebagaimana biasa, kita senantiasa Al-Quran jangan ditinggalkan. Kita baca Al-Quran, kita coba mengerti 1, 2, 3 ayat saja, kemudian kita balik kepada hadis. Karena khairul hadisi, sebaik-baiknya berita itulah kitabullah, ya, wa khairul hadi, sebaiknya petunjuk itu petunjuk Rasulullah, hadi Rasulullah SAW, petunjuk Muhammad SAW, wasarul umuri, dan seburuk-buruk perkara itu muhdatsatuha, perkara baru di dalam agama. Ya, wakula muhdatsatin, setiap perkara yang baru di dalam agama itu namanya bid'ah, dan bid'ah itu mengarah kepada dolalah, kesesatan atau penyimpangan, atau minimal penyebab amal kita menjadi sia-sia. Karena di dalam surat Kahfi itu dola sa'yuhum, dola itu artinya sia-sia amal mereka. Mereka amalnya tidak dinilai oleh Allah. Jadi bid'ah itu dari dola. Kula dolalatin binar. Dan setiap sia-siaan itu arahnya tidak lain di akhirat kecuali neraka. Dan kita tentunya ngaji ini ya apa caranya selamat di akhirat kelak. Kita tidak mampir di neraka, langsung aja di surga. Ya. Dan saya sangat berharap, semangat kemarin saya kesempat jagongan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ini, senang sekali ketemu Asifa ini, sehingga rasanya itu bisa pas gitu. Ada kajian tafsirnya, ada kajian tafsirnya, ada hadisnya, kemudian ada fikihnya, ya. Dan kita boleh bertanya katanya, ya, sepuas kita. Hanya saja kadang-kadang yang sudah masuk ya keluar, kadang-kadang yang baru saja masuk begitu lihat mereka merasa senang. Ya memang nggak usah pergi kemana-mana. Ada yang sambat, saya sekarang sudah tidak bisa Ustaz, suami saya sudah meninggal, dan ada yang antarkan ngaji, alhamdulillah ada Asifa. Ya, dengan ada Asifa saya tidak perlu kemana-mana, sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Masya Allah, ya, luar biasa tadi. Ya, yang dari luar Surabaya itu datang dengan penuh semangat, ya, sekitar ngobrol-ngobrol sambil makan-makan setelah acara makan-makan ini. Senang sekali, ibu-ibu senang, bapak-bapak itu merasa senang. Mereka curhat, menyampaikan apa yang diunek-unek di dalam hati mereka. Oleh karena itu dalam kajian pagi ini, saya akan memberikan waktu yang cukup
panjang, barangkali di sini nanti penyampaiannya yang mungkin tidak terlalu panjang tidak masalah. Kalau ada masalah, ada persoalan, baik itu ada kaitannya dengan kajian kita maupun tidak ada kaitannya, asalkan dalam hal-hal segi kebaikan, maka insya Allah kita bermusyawarah, kita tanyakan di sini. Kalau pas saya ngaji itu mesti Ustadz Wahib itu mesti ada. Jadi nanti kalau ada perlu pertimbangan dengan Ustadz Wahib, saya tanya bagaimana Ustadz Wahib, bagaimana ya. Kita seluruh Ustadz ini sama, kita satu ya. Meskipun yang memegang materi itu satu sama lain berbeda, tapi semua Ustadz itu bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Hanya kenapa saya kok dibagi tiga banyak sekali? Ya pada saat itu ya saya semuanya ya. Hanya karena sekarang ada yang membantu orang mereka itu dan mereka ngisi juga di sana ya. Saya aja yang bertanggung jawab di sini. Tadi kemarin itu dihitung sama Pak Soeharto itu satu ustadz saja sejak berdiri itu sampai sekarang paling tidak sudah 100 kali pertemuan ya, yang 1 minggu 1 kali ini 100 kali pertemuan. Nah saya 3 kali berarti minimal 300 kali bertemu dengan Bapak dan Ibu, belum waktu-waktu yang lain. Tapi tidak apa-apa, saya senang sekali, semangatnya luar biasa. Terus kita ngaji, ajaklah orang lain untuk ikut kajian ini. Mereka memang tidak tahu, nanti kalau tahu saya yakin bahwa akan berbeda satu sama lain ya, tentang pandangan kajian kita. Memang ada yang tidak senang, oh itu dikira aliran ini golongan ini bukan ini, maksudnya ya tidak apa-apalah. Ya, orang tuh yang suka ngecap orang lain tuh karena keterbatasannya, yang mereka itu terlalu kekeh kepada pemikirannya sendiri, tidak mau menerima pemikiran orang lain. Dikiranya dia sudah paling benar. Ya, kita di sini punya Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan Al-Quran itulah ya kita saring semuanya. Bahkan hadis, kalau ada hadis dinyatakan sahih oleh ulama hadis, tapi hadis itu ternyata betul-betul tidak diragukan berbenturan dengan Al-Quran, maka hadis yang sahih itu dianggap tidak sahih hadisnya, karena nilainya isinya berbenturan. Nabi kita tidak pernah berbenturan dengan Al-Quran. Barangkali salah yang meriwayatkan, ya namanya orang ya bisa saja ya, mereka juga keliru pendengaran, salah penangkapan, kemudian dia meriwayatkan hadisnya. Maka dengan adanya Al-Quran, petunjukannya hadis, maka itu sebaik-baiknya petunjuk. Jadi nanti umpama Bapak dan Ibu sekalian menemukan satu hadis, kok nampak secara dohir bertentangan dengan Al-Quran, cobalah kita bahas di pertemuan ini. Ya. Kemudian bebas semuanya menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang diketahuinya berdasarkan ilmu yang ada. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini tadi disampaikan sesi 1 itu sebenarnya jam 5.15 sampai jam berapa tadi? Ya, jam 6.40 ya. Jam 6.40. Ya, kemudian sesi yang ketiga, yang kedua itu hanya saya tanya jawab ini ya, itu sudah disebutkan dirinci satu persatu. Namun demikian juga namanya waktu enggak kaku gitulah ya. Ya bisa saja fleksibel ya, fleksibel. Hanya kita usahakan, kita disiplin. Barangkali ada orang yang perlu mau pergi kemana, jadi tolong nanti kalau saya mungkin agak kelamaan ya, sehingga mereka ini ada mohon maaf Ustadz, ada yang banyak mau pergi atau mungkin ada keperluan, ditutup aja dulu dengan doa. Baru nanti kita masuk sesi bebas ya. Kita bertanya dengan sesuatu yang kita inginkan. Jadi pemaparannya itu waktunya sudah saya sebutkan di dalam undangan-undangan ini. Ya, semua diundang yang saya kenal ya, yang ada di HP saya undang satu persatu. Ya tentunya yang sering datang, yang nggak pernah datang ya nggak diundang lagi lah. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,
saya memilih yang dibaca di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 145 sampai 147. Kenapa? Karena ada di sini kandungannya tentang ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan pembangkangan orang yang sengaja sudah tahu kepada perintah Allah itu kok bangkang. Nah, ini contohnya adalah di dalam Al-Quran. Jadi nanti Al-Quran selalu kita bawa. Saya itu sangat suka sekali dengan Al-Quran. Jadi yang sudah bisa baca Al-Quran, ya jangan kita terhenti kepada membaca saja, lanjutkan kepada memahami. Karena orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, bagus bacaannya Al-Quran, tapi berhenti di situ tanpa memahami, itu digambarkan oleh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah seperti mempunyai unta, ya, yang unta betina yang susunya sangat melimpah, tapi tidak pernah diperas. Tidak pernah dimanfaatkan. Jadi ya manfaatnya yang ada, tapi tidak ada yang sangat bermanfaat itu. Jadi susunya tidak bisa dimanfaatkan karena cuma dilihat senang aja membaca ini. Jadi yang sudah bisa baca Al-Quran dengan baik, tingkatkan. Jadi membaca tartil, membaca bagus taksin itu ada anak tangga. Kalau sudah sampai di atasnya, usahakan memahami dan hafalkan Al-Quran ini, usahakan menghafalkan. Kita malu, kita yang lain aja ngerasani orang saja hafal, ya. Ini apa? Loh, kenapa firman Allah Tuhan kita yang nanti kita akan bertemu dengannya kok nggak ada yang hafal? Hafalnya cuma qul ya ayyuhal kafirun, ya. Itu saja. Ya, selain itu sudah tidak ada sama sekali hafalan di dalam diri kita. Hafalkan Al-Quran semampunya saja. Minimal 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, 3 ayat yang tengah-tengah ayat kursi itu, 3 ayat berikutnya, 2 ayat terakhir, atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu dihafalkan. Akhirnya surat Al-Imran dihafalkan. Kenapa? Ini anak modal ya untuk sebagai zikir yang senantiasa kita lafalkan. Kalau sudah, ya sudah, kita baca. Baiklah, ya alhamdulillah kita akan membaca hari ini surat Al-Baqarah, surat nomor 2. Ini satu-satunya surat yang terlengkap di dalam Al-Quran ini surat Al-Baqarah. Ya, apa saja masalah nikah, masalah rujuk, masalah semua ya, waris dan segalanya ada di dalam surat Al-Baqarah. Nanti penjelasannya di dalam surat-surat berikutnya. Itulah yang namanya wabayinati minal huda, dan sebagai penjelasan-penjelasan bagi suatu petunjuk wal furqan, sehingga kita bisa mendapatkan furqan, membeda mana yang hak, mana yang batil. Baik, siang membaca sekarang Bu siapa? Bu Nunung, Pak. Bu Nunung Ustaz, Bu Nunung Hidayati. Taksinya Ustaz ya, satrinya Ustaz ya. Alhamdulillah Bu Nunung. Sudah hadir Bu Nunung? Sampun. Monggo Bu Nunung, silakan dibaca. Pelan-pelan saja, nggak usah grogi. Kita baca, ini didengarkan banyak orang se-Indonesia. Maaf Ustaz, minta diulang ayat berapa tadi Ustaz? Ayat 44 sampai di undangan kan ada Bu. Ya, tadi saya Ustaz. 144, 147 Bu. Jadi sebenarnya di undangan itu semua sudah saya kasih tahu. Maksud saya apa? Supaya siap-siap gitu ya, siap-siap. Paling tidak nanti kalau saya salah membacanya, salah menerjemahkannya, salah memahaminya, maka tolong diingatkan. Jadi selalu saya sampaikan itu setiap undangan, ya setiap undangan. Jadi biar mereka ini surat ini yang dibaca, ya kira-kira yang mau dibicarakan nanti sekitar ini. Begitu barangkali ya. Baik, monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 144 sampai dengan 147. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak akan lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang yang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya, sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Nunung, luar biasa sekali bacaannya sudah ya seperti yang diajarkan oleh Ustadz Ihya ya, sudah bagus ya. Tentunya kita tidak puas dengan apa yang kita sudah dapatkan ini. Terus disempurnakan, terus disempurnakan, terus disempurnakan. Sehingga kita bisa membaca Al-Quran menjadi lebih dekat dengan kesempurnaan, meskipun tidak bisa sesempurna Nabi barangkali begitu. Baiklah, ya, Bu sekalian yang berbahagia, Quran memang luar biasa sekali. Menerangkan kepada kita seluruh seluk-beluk yang kita perlukan, menjawab semua pertanyaan yang kita ragukan di dalam hati kita. Dan senantiasa membersihkan bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini menjelaskan, kelompok ayat ini kepada kita tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang sudah mengerti bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu sudah termaktub di dalam kitabnya, tanda-tandanya sudah mengerti, perpindahan kiblat itu sudah disebutkan di dalam kitab mereka, itulah Nabi yang harus diikuti. Tapi mereka tetap saja tidak mengikuti, bahkan kekeh
mengajak Nabi itu tetap mengikuti kiblat mereka. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu dulunya memang perintahnya itu kiblatnya kalau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, ya. Jadi ke Masjidil Aqsa sana. Tak kala masih belum hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu tidak ada masalah. Dia ini kalau sholat senantiasa menghadap ke ada Masjidil Aqsa, tapi dia di belakangnya Ka'bahnya ini. Jadi dia itu suka kalau menghadap kepada Ka'bah. Kenapa? Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Masjidil Aqsa itu kiblat yang diperintahkan orang-orang Yahudi menghadap ke sana. Rasulullah rasanya tidak senang, tidak enak begitulah. Ya, jadi tetap Rasulullah kalau sholat ya tetap mengikuti perintah Allah karena suruh menghadap ke Masjidil Aqsa pada saat itu kira-kira 16 bulan atau 17 bulan. Nah, ya setelah itu pindah hijrah dari Mekah ke Madinah dimana tidak bisa. Karena katakanlah hampir di tengah-tengah kota Madinah itu antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sehingga tidak bisa menghadap dua-duanya. Kalau tatkala di Mekah bisa meluruskan kiblatnya itu ke arah Masjidil Aqsa bisa. Nah, lewat Masjidil Haram tembus Masjidil Aqsa bisa. Sekarang tidak bisa. Maka setiap kali Rasulullah sholat menghadap ke langit, dia senantiasa mengharap kepada Allah. Ya Allah, turunkan wahyu darimu, ya Allah. Pindahkan kiblat kami, tidak menghadap Masjidil Aqsa, tapi Masjidil Haram. Itulah kiblat yang kami sukai, karena itulah kiblatnya nenek moyangnya yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Terus, maka turunlah ayat yang ke-44 itu, Qad nara, qad sungguh nara, kami telah melihat taqalluba wajhika, bolak-baliknya wajahmu. Dan Rasulullah itu kalau sholat sering-sering melihat ke atas, ya. Bisama ke langit. Jadi Rasulullah begitu sholat, itu senantiasa melihat ke langit. Barangkali ada Jibril turun, menyampaikan wahyu disuruh pindah, kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, karena terasa nggak enak. Diolok-olok oleh orang-orang Yahudi, alah Muhammad itu agama ini ya ikut kita kok ya. Yang ikut kita kiblatnya itu ikut kita Muhammad itu ternyata gitu. Maka seakan-akan ada rasa yang tidak senang ini, maka akhirnya turun wahyu ini. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama. Sungguh aku melihat ya wahai Muhammad, wajahmu yang bolak-balik melihat ke langit ya, dengan mengharapkan turunnya wahyu untuk perpindahan kiblat ini. Maka kata Allah, walanu waliyannaka, maka kami pindahkanlah arah kiblatmu itu kiblatan tardoha kepada kiblat yang kamu senangi, yaitu Masjidil Haram. Jadi sejak turun ini, maka Nabi dengan para sahabat tadi tidak lagi menghadap kepada Masjidil Aqsa, tetapi Masjidil Haram. Nah, di saat itulah para sahabat yang lain turun ayat itu sholatnya masih menghadap Masjidil Aqsa. Tiba-tiba ada satu sahabat yang lain datang kepada kelompok jamaah itu, wahai saudara-saudaraku, ya, kiblat sekarang kita itu tidak ke Masjidil Aqsa, tetapi Allah sudah memindahkan ke Masjidil Haram. Maka seluruh jamaah di masjid itu pada saat itu langsung berbalik arah dari arah Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram balik. Maka disebutlah masjid yang pada saat itu ada dua perpindahan kiblat disebut kiblatain, masjid kiblatain. Ya Ibu, kalau Bapak nanti yang tahun ini mau pergi haji ya, pergi haji di sana itu ada masjid namanya kiblatain, dua kiblat. Maksudnya dalam satu sholat menghadap dua kiblat, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ya, itu nanti biasanya kita kalau ke Madinah ini dicatur, tidak melihat kiblatain, masjid Kuba, kemudian Bukit Uhud. Ya, kita lihat perang Uhud itu kayak begitu besarnya, mengitari Bukit Uhud itu digali parit yang kira-kira 2 meter atau lebih itu mungkin ya. Dalamnya ya 1 meter atau 2 meter lebih itu. Supaya apa? Kalau kuda gak bisa meloncat, kalau meloncat masuk ke dalam jurang itu atau lubang yang digalinya itu pada saat perang Azab atau perang Khandaq ya, berada di Bukit Uhud ini ya. Nah, kita akan tahu semuanya.
Falan waliyanaka kiblatan tardoha, maka aku akan palingkan benar-benar sekarang kiblatmu dengan kiblat yang kamu sukai, yaitu Masjidil Haram. Sekarang fawali wajhaka satral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu kalau sholat itu menghadap ke Masjidil Haram, ya. Nah, ini sudah senang sahabat Nabi dengan Nabi semuanya merasa gembira, ya. Wa haitsu makuntum fawalu wujuhakum satrahu. Di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, maksudnya ke arah Masjidil Haram, ya. Ke arah kiblat Ka'bah, ke Ka'bah sana loh maksudnya. Jadi kiblat kita itu bukan Mekah, tapi kiblat kita itu Ka'bah, itu yang berada di kota Mekah. Jadi bukan Mekahnya, tapi yang berada di kota Mekah itu yaitu di Masjidil Haram. Itu kiblat kita. Jadi ada yang nge-share kiblat kita itu Mekah, ya itu salah, ya. Jadi kalau kita nge-share itu tidak yakin, jangan nge-share lah, karena itu nanti akan dijadikan pedoman sekian orang banyak, ya, dikira kita sudah menguasai, ya, tentang hal itu. Maka saya tidak akan juga berani nge-share kalau saya betul-betul tidak tahu. Hanya kalau ada yang menanyakan apakah betul ini, oh enggak betul, ya, itu saya jelaskan. Kenapa? Ini akan jadi panutan nanti, ya. Seakan-akan benar yang di-sharekan, share-sharean dia akan benar. Maka dari beragama itu jangan lewat Google atau jangan lihat YouTube saja. Ngaji seperti ini, ngaji yang langsung ini. Ini kalau ada sesuatu yang ganjel, tanya aja langsung. Ini ngaji namanya. Kalau kita nyetel YouTube CJ, lain sama sekali. Ya, masuknya ke dalam hati juga lain, kokohnya juga akidah juga lain, ya. Jadi pandangannya, saya ngaji di Asyifa diterangkan oleh Ustadz ini begini, ya, dibandingkan dengan ngaji dengan YouTube yang menerangkan meskipun di YouTube itu kadang-kadang harus dipotong ini, ya, kadang-kadang diadu. Ini Wahabi mengatakan ini, kemudian ini dibantah oleh ulama ini, Ustadz ini, Gus ini, ya. Ya, diadu kadang-kadang seperti itu. Saya tidak suka sekali karena kadang-kadang mengadu-adu itu. Ini seakan-akan orang lain dianggap salahnya. Ya, nah kita lanjutnya. Wa innal ladzina utul kitabah, dan sungguh orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu, layak lamuna, benar-benar mereka mengetahui, yang sungguh mereka mengetahui, annahul haqqu min rabbihim, bahwa perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu benar-benar datang dari Rabb mereka di saat Allah mengutus Nabi yang terakhir, yang harus diikuti oleh orang Nasrani dan orang Yahudi. Itu mereka ngerti, ya. Jadi mereka bukan tidak mengerti sih, ya. Oh, ini kalau gitu Nabi ini yang diutus oleh Allah itu benar Nabi, ya, yang akhir zaman, ya, gitu. Maka dari itu ujungnya Allah apa? Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighabilin, akan lalai amma ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya pengingkaran terhadap perpindahan kiblat. Jadi dia akhirnya nggak mau mengikuti Nabi. Nabi saja sekarang kiblatnya berpindah, padahal dengan berpindahnya kiblat itu sudah jelas bahwa ini memang Nabi yang diutus oleh Allah. Tapi orang-orang Yahudi Nasrani itu, oh, karena Nabi kita itu bukan dari keturunan Nabi Ishak atau dari Bani Israel, tidak, tapi dari Bani Ismail, maka tidak mau mengakui. Jadi tetap kafir, jadinya tetap kafir dan tidak mau mengikuti Nabi. Yang terus terang, Nabi mengatakan siapa saja yang mengerti aku sudah diturunkan oleh Allah, diutus di muka bumi ini, dan tidak beriman dengan aku, dengan ajarannya aku bawa, tempatnya di dalam neraka. Siapa saja. Kristen, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, tempatnya di dalam neraka. Itu yang bersabda Nabi. Ya, jadi kalau kita sudah tidak mau suatu saat atau karena sesuatu kepentingan kita pindah agama, siap-siap masuk neraka pasti, kata Nabi kita. Ya, maka harus hati-hati, jangan sampai kita, semua agama baik, semua agama benar. Yang penting itu seperti kita jalannya saja, ibarat baju, ada yang suka baju kuning, baju merah, baju hijau, tidak seperti itu. Jadi jangan sampai terpancing pola berpikirnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, ya, orang-orang kafir ini. Nah, teruskan ini, ayat yang ke-45. Walain ataita, ya, walain, dan sungguh jika ataita engkau datangkan, ya,
Ta'italladzina utul kitaba, ya, diberikan kepada orang yang diberikan itu bikuli ayatin, setiap keterangan, setiap penjelasan, setiap ayat ini mata biuki belata, mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu. Jadi meskipun orang Yahudi dijelaskan ini memang tanda ini, ya, dengan mereka itu dibacakan di dalam kitabnya oleh orang-orang ahli kitab yang akhirnya pindah kepada Islam seperti Abdullah bin Salam itu, mereka tidak akan mau mengikuti kiblat kamu karena dengki bagian bainahum. Mereka dengki di antara mereka ini, ya. Mata biuki belatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, ya. Wa ma anta, dan kamu pun kata Allah habita biingki belatahum, tidak mungkin kamu juga mengikuti kiblat mereka, tetap menghadap Masjidil Aqsa. Masalah kiblat saja itu sudah menjadi persoalan yang besar pada saat itu, ya. Tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau karena kiblatnya kiblat Ka'bah, ya. Mereka tolak, ya, penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW. Wama ba'dhum bitabi'in kiblat Ka'bah, dan sebagian dari kalian tidak akan mungkin mau mengikuti sebagian yang lain. Sekarang akhirnya Allah memperingatkan di ujung ayatnya. Perhatikan ini. Ini adalah satu peringatan buat kita semuanya, ya. Orang yang sudah ngerti, orang yang sudah berilmu, kok tetap ikut-ikut orang yang tidak berilmu, orang yang tidak memahami, maka orang itu dolim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu perkara itu perkara bukan ajaran agama, kita lestarikan dengan alasan melestarikan budaya dan lain-lainnya, sehingga kita anggap sebagai bagian dari agama ini, maka mereka itu dolim. Jadi sini kata Allah, wala ini tabakta, dan kalau sungguh jika tetap mengikuti hawa nafsu mereka, ya, hawa nafsu mereka, ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah kau datang ilmu, setelah kau mengerti ilmunya. Kita sudah belajar agama, ngerti yang haram, mengerti yang halal, mengerti yang bid'ah, ngerti yang sunnah. Oleh karena itu di dalam agama Islam itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah merupakan penghambaan hanya kepada Allah, taat patuh hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, sandaran hanya kepada Allah, harapan hanya kepada Allah. Muhammad Rasulullah, semua apa yang diperintahkan oleh Allah akan kita kerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam hal di sini ada sinyal, sama sekali kita tidak boleh mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Allah yang dikerjakan kepada orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Dalam istilah kita agama ini disebut bid'ah, ya. Bid'ah itu adalah perkara baru di dalam agama, ya. Kita anggap baik, padahal tidak ada dalil yang menyatakan itu, harus hati-hati. Maka fa'inal aksanal hadisi, sebaik-baik berita, ucapan itu kitabullah, wa khairul hadi, dan sebagai petunjuk itu adalah hadi Muhammad bin Rasulullah, petunjuk dari Muhammad Rasulullah, wa syara'ul muhdasatuha, yang seburuk-buruk perkara. Itu adalah perkara baru di dalam agama. Itu senantiasa Rasulullah sering sekali membaca itu. Sehingga sangat diingatkan, setiap kali diingatkan. Jangan sampai kita tertarik ke sana. Misalnya mengikuti akidah yang salah. Iman, ibadah kita sudah kadung ini, sudah sungguh-sungguh. Habitat amaluhum walanukimu lahum yaumal qiyamati wajna. Maka hapuslah amalmu, dan karena amalmu tidak ditimbang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyalahi apa yang diajarkan agama Islam ini, ya. Jadi kata mimba dima ja'aka minal ilm, setelah kamu datang ilmunya, sudah kita mengerti, ya. Kalau kamu sudah mengerti kemudian masih ikut juga tradisi-tradisi yang salah, tradisi-tradisi yang menyalahi agama, innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau begitu kamu orang dolim, pantas kelompoknya orang-orang yang dolim. Ya sudah mengerti, sholat itu begitu caranya yang diajarkan, ya. Kemudian tidak boleh, ya, yang menjadi khotib itu perempuan. Ini ngangkat khotib perempuan lagi. Ya kita bebas. Madhabnya madhab Soeharto lagi, madhab Soekarno. Ini apa-apaan ini? Ya, mereka itu kok, ya, agama Islam dikira bebas-bebas saja. Memang kita bebas, ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama. Tapi kalau sudah masuk agama, harus ikut aturan agama, aturan yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh sakar PDW. Ya,
Sholat misalnya saf perempuan di belakang, sholat lurus dan rapat dalam saf. Itu sudah harga mati ajaran Nabi. Nggak boleh ditanyakan. Kenapa? Karena itu adalah wahyu. Rasulullah mengatur kita dalam urusan agama itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan rokyu. Ya, rokyu itu pendapat. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah ngerti ya, petunjuk dari Allah, ya, kemudian tiba-tiba kita mengatur sendiri karena menganggap bahwa agama kurang relevan, itu kan agama zaman Mekah dulu, ya. Sekarang kita di Indonesia lain masalahnya, maka kita boleh enggak apa-apa, ya. Yang berpidato ini wanita enggak apa-apa, wanita boleh di depan, boleh bercampur. Masa kita wanita diperbudak? Islam enggak begitu masalahnya, ya. Kita bermadzhab Soekarno saja. Kalau itu yang terjadi, kacau ini, ya. Kita jangan sampai mengikuti orang-orang ini, meskipun profesor dia, ya, meskipun dia mengaku syekh, ya, kemudian dia mengajarkan sesuatu yang di luar ajaran Islam, maka kita tolak ajaran itu dan kita tidak mengaku, tidak peduli, ya, sudah, ya. Karena apa? Ya jelas, ya. Kalau tidak mau mengikuti agama yang diajarkan Nabi, yaitu Islam, mama yattaqi ghairal Islam madinah, minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima. Jadi amalnya tidak terima, kebaikannya tidak dinilai, dosanya dipertimbangkan, ya, untuk menentukan derajat di mana lapisan neraka yang harus dia tempati. Ya, ini yang berbahaya, ya, buat kita. Jadi ikutilah Al-Quran. Maka sejak awal kita mendirikan Asyifa ini, ayo kita, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu bukan berarti kita dulu tidak ada sunnah. Kita sudah pada Al-Quran, ya, dan sunnah. Tapi masih juga mengambil, mengedit dari ajaran-ajaran yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Maka dikembalikan semua aja. Ya, kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan bersatu, tidak akan berbelah-belah. Dan kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala masa-masa yang jaya, sebagaimana Allah memberikan masa jaya para sahabat ini. Sehingga Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini wahai umat Muhammad, ya, khairu ummatin, umat yang terbaik, ya, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan oleh Allah di muka bumi ini, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian senantiasa mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya, dan mencegah perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kita beragama harus agama yang benar, Pak. Emang kita hidup satu kali di dunia ini. Jangan sampai salah pilih kita. Kita tidak ada menangis sampai air mata darah pun kita tidak akan bisa dikeluarkan. Ya, kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fajr ayat 23 itu, ya, wajibna yaumaidin bi jahannam, akan dinampakkan pada hari neraka jahanam. Wa yatadzakarunal insan, manusia baru sadar pada saat melihat neraka jahanam itu, wa anallahu dzikra, maka apa artinya kesadaran yang sudah bisa melihat neraka itu, karena kesadaran tidak ada nilainya sama sekali. Yaqulu, mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya seandainya tatkala di dunia ini saya siapkan saat pertemuan dengan Allah seperti sekarang ini. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan kita selamat semuanya ini. Ngaji Al-Quran, ngaji kitab-kitab hadis yang sahih, ya, ikuti ajaran-ajarannya, insya Allah kita akan termasuk yang selamat. Nah, ayat yang 46 itu lebih dijelaskan lagi. Bagaimana sifatnya orang Nasrani, orang Yahudi ini. Ya? Sifat orang Nasrani dan orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitabah, ya, orang-orang yang diberi oleh Allah kitab ini. Ya, maksudnya Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab ini, ya. Ya'rifunahu, dia mengenalnya. Dia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal betul Rasulullah itu tentang warna kulitnya, tentang rambutnya, ya, tentang jenis matanya, wajahnya dan lain-lainnya, ya. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal kepada anaknya sendiri. Jadi begitu Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah pada saat hijrah itu, Abdullah bin Salam begitu ketemu kepada Nabi, cocok sekali dengan kitabnya. Maka tidak ragu-ragu lagi, dia masuk agama Islam, menyatakan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Kenapa? Karena tandanya sudah jelas, ya. Dia ada di dalam kitabnya. Kalau mereka jujur, karena orang Yahudi, orang Nasrani itu kebanyakan mereka tidak jujur dalam beragama ini, ya. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagainya mereka mengenal anaknya sendiri. Kalau kita saja sama anak kita sendiri, barangkali kita belum tentu kita tahu benar-benar kalau itu anak kita sendiri. Karena yang tahu apa? Ibunya sebenarnya. Itu apa betul-betul anaknya atau ada orang lain yang ikut ambil bagian untuk anak itu. Kalau Nabi Muhammad itu, kata Allah Ta'ala, ya, kenalnya kepada Nabi lebih kenal daripada anaknya sendiri. Berarti mereka kalau sampai mengingkari, mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa inna fariqam minhum, dan sungguh segolongan dari mereka, ya, orang-orang Yahudi Nasrani itu layak tumunal haqqa, benar-benar disembunyikan yang benar itu, nggak mau menjelaskan pada orang lain. Lain dengan orang yang beriman, langsung dia menyatakan beriman kepada Allah, ya. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu mengalami akhir zaman utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitulah, ya, yang terjadi pada saat itu. Maka ditutup di ayat itu ya 47, al-haqqu mirabbika, ya. Kebenaran itu yang ada adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Oleh karena itu apa-apa yang diwahyukan dari Allah itu fala takunanna minal mumtarin, jangan termasuk orang yang ragu-ragu untuk mengerjakan syariat dan agama yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah kita sudah sampaikan 4 ayat, ya. Nah, kita memang saya senang ngaji Al-Quran dulu, bagaimanapun juga, ya, sebelum kita ngaji yang lain. Sekarang kita lihat hadis yang ke-36 kitab Al-Arba'in. Yang punya kitab Arba'in, Pak Tomo punya Pak Tomo? Ada Ustaz. Ada, ya. Kalau begitu, tolong nanti dibaca terjemahannya saja. Jadi, kalau di tempatnya Pak Tomo itu hadis nomor 30 tadi itu judulnya apa Pak Tomo? Dulu Ustaz. 36 ya? Ya. Membantu kesulitan sesama muslim dan menuntut ilmu jalan menuju surga. Iya, ya. Kalau di bukunya Al-Wafi ini rangkuman dari berbagai jalan kebaikan, ya. Jadi kalau saya kemudian ambilkan judul itu kebaikan-kebaikan yang mesti dilakukan sebagai seorang muslim, ya. Inilah kebaikan. Karena apa? Tahapan-tahapan kita nanti di akhirat ini betul-betul berat sekali, dan hanya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan saja itu sajalah yang akan dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam masalah, ya. Saya bacakan hadisnya dulu, ya. Kemudian nanti tolong Pak Tomo dibacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man nafasa mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sirin, ya, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, ya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahalallahu lahu tariqan ila jannah, ya. Wa majtama'a qaumun fi buyutim min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, ya, bainahum ila anzalat, ya, ila nazalat alaihim sakinah, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu biman indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabu. Monggo dibaca Pak Tomo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seseorang muslim, maksudnya dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah utang,
maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Ya. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim atau mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka. Rahmat meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka. Dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Ya, inilah kebaikan-kebaikan. Jadi kita nanti akan sebutkan beberapa hal ini ya. An Abi Hurairah. Hadis ini berasal yang sumber sahabatnya. Jadi hadis itu kemudian sahabat, setelah sahabat itu Nabi. Ya, sahabat tidak boleh didustakan, tapi yang ke bawah setelah sahabat itu boleh diperiksa apakah dia jujur atau tidak jujur, sikoh atau tidak sikoh dalam meriwayatkan suatu hadis. Nah, Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi, dia itu berimannya hampir-hampir Nabi meninggal dunia. Kira-kira tinggal 2 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi meninggal, itu Abu Hurairah baru dia berislam dan mengikuti Nabi. Namun setelah dia jadi orang Islam, dia betul-betul belajar agama. Maka dari itu kita belajar agama itu bukan karena masa lamanya, bukan. Tapi karena kesungguhan itu yang menyebabkan dia itu menjadi orang hebat seperti Abu Hurairah ini. Yang di dalam kitab-kitab hadis itu banyak sekali yang Bukhari Muslim itu meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi, waduh jangan, ini sudah belajar sekian tahun, jadi ini bukan karena itu. Kesungguhan belajar itulah yang akan menyebabkan orang itu faham betul tentang agamanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis itu berasal dari Abu Hurairah, dia mengatakan dia datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin." Barang siapa yang meringankan atau melapangkan, membuat kemudahan, ya, an mukminin atas seorang mukmin, kurbatan satu kesulitan, mingkurabi dunia dari kesulitan yang banyak di dunia ini, ya, nafasallahu anhu, maka Allah akan melapangkan besok, ya, kurbatan satu kesulitan, mingkurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan di hari kiamat. Jadi coba saya bacakan, ini ada di dalam keterangannya kesusahan pada hari kiamat. Jadi kesusahan yang disebut kesusahan pada hari kiamat itu alangkah perihnya penderitaan pada hari kiamat, karenanya seorang muslim sangat memerlukan amal soleh. Orang yang suka bersedekah nanti saat dikumpulkan di padang mahsyar saja, ya, itu sudah panasnya terik matahari yang oleh Allah Ta'ala dipasang di padang mahsyar yang tingginya hanya jaraknya dengan penghuni mahsyar 3,5 mil atau 3 mil lah gitu ya. Itu panasnya luar biasa. Otak itu sudah mendidih, ya, karena memang panas matahari yang begitu panas. Ya. Di alangkah perihnya penderitaan pada hari kiamat itu. Karenanya seorang muslim sangat memerlukan amal soleh agar bisa selamat pada hari itu hingga bisa menuju surga. Pada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, Allah mengumpulkan semua makhluk, baik yang hidup yang masa lampau maupun masa yang akan datang, satu tempat, yaitu namanya padang mahsyar tentunya ya. Pada saat itu mereka mendengar suara seruan, ya. Pandangan mereka menembus mereka dan matahari pun sangat dekat di atas kepala mereka. Ya. Hingga mereka merasakan kesusahan, penderitaan
yang mereka tidak mampu menahannya karena kesusahan atau penderitaan belum pernah dirasakan sebelumnya. Mereka saling bertanya, tidakkah kalian melihat apa yang sedang kalian alami ini? Tidakkah kalian melihat siapa yang dapat memberi syafaat kepada kalian di sisi Tuhan kalian ini? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya di saat itu orang-orang penghuni Maksar itu mencari, ya siapa sih yang bisa menolong kita ini? Ayo kita cari siapa nabi. Ya, dalam rangkaian hadis itu mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, mereka minta supaya Nabi Adam alaihissalam menolong mereka, minta rekomendasi kepada Allah supaya kami diringankan, kami segera diputuskan perkaranya ini. Dia kalau dijemur seperti ini, waduh, ya mereka merasa tidak kuat. Ya, Nabi Adam mengatakan ya, nafsi diriku sini. Hari ini adalah Allah murka kepada makhluknya ini, tidak pernah murka seperti murkanya hari ini. Aku tidak bisa menolong kalian. Carilah, pergilah kepada Nabi Yunus, Nabi Nuh. Dialah Rasul pertama kali yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Mereka berbondong-bondong sekali datang mendatangi Nabi Nuh, minta syafaatnya supaya diringankan bebannya, segera diputuskan perkaranya. Karena di dalam surat Mutawaffifin disebutkannya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka berdiri terus demi mengagungkan Allah. Berdiri tidak bisa duduk, tidak bisa duduk, panasnya luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang keringat itu sampai di telinga ini, ya, saking panasnya yang luar biasa ini. Jangan dikira orang-orang akhirat, penghuni akhirat itu kecil-kecil, besar-besar. Tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira berapa? 35 meter. Jadi 30 meter ini peluh ya, atau keringat itu menggenangi mereka. Ya, maka dari penderitaannya tidak tertahankan, datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan sama, saya tidak bisa. Karena saya sudah berdosa, sudah minta kepada Tuhanku untuk dibinasakan seluruh umatnya. Habis, itu zaman Nabi Nuh. Maka dia merasa nggak berani minta lagi kepada Allah, karena dia sudah dulu minta supaya umatnya dihabiskan. La tazar alal ardi minal kafirin dayara. Jangan ditinggalkan ya Allah satu pun orang kafir di muka bumi. In tadarhum, kalau kau tinggalkan satu saja orang kafir, maka yudhilu an sabika. Allah akan menyesatkan hambamu dari jalan yang baik, yang benar. Inilah akhirnya dibisanakan sama Allah. Tidak berani, datanglah kepada Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah, ya, yang diajak bicara sama Allah Ta'ala. Dia datang kepada Nabi Ibrahim minta diberi syafaat. Aduh, nafsi, saya tidak bisa. Saya pernah 2 kali berdosa, ya. Padahal Nabi tidak boleh berdosa. Dosa yang pertama, tatkala ditanya Raja Namrud, siapa wanita yang bersama kamu? Yaitu Sarah ini siapa? Dia mengatakan itu saudaraku, ya. Padahal dia istrinya. Kalau dia mengaku istrinya, pasti Nabi Ibrahim dibunuh dan Sarah itu diambil. Dia mengatakan saudaraku, maksudnya Nabi Ibrahim sebenarnya saudara seagama. Karena pada saat itu yang seagama ya cuma istrinya saja. Nah, maka akhirnya dibawa ke istana, enggak jadi Nabi Ibrahim dibunuh dan mau diambil dari istrinya. Dan nanti kapan-kapan sejarahnya akan diterangkan, ya. Kemudian tidak bisa. Yang kedua, dia berdusta. Tatkala menghancurkan berhala-berhala itu, ditanya kepada hakimnya, siapa yang menghancurkan berhala? Wahai anak muda. Loh, kok tanya saya? Tanyakan yang paling besar, yang kalungan kapak itu, ya. Barangkali dia bisa berbicara. Kan? Ya, maksudnya, bu mikiro, ya, kamu sembah itu berhala yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir. Kok sampai kamu sembah sebegitunya, ya? Alangkah bodohnya kamu, ya. Mereka akhirnya menundukkan pandangan sebentar, akhirnya Ibrahim, kamu itu gimana? Kan berhala itu memang tidak bisa berbicara. Kok saya butuh suruh bertanya kepada mereka? Lah ya sudah nggak bisa berbicara kok kamu sembah. Alangkah bodohnya kamu, lebih bodoh daripada orang yang paling bodoh menyembah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu bohong. Yang kedua, saya tidak bisa memberi syafaat. Datanglah kepada Nabi Musa, ya. Dia datangi Nabi Musa. Nabi Musa adalah kalimullah, ya. Dia yang diajak berbicara langsung kepada Allah. Yang tentu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa itu memang rodak mokong, tapi Allah Ta'ala cinta namanya.
sering membantah, tapi memang bagus ya Nabi Musa ini. Ya minta syafaat, nggak bisa. Aku setelah pernah berdosa membunuh orang Kipti. Ya, orang Kipti dibunuhnya. Ya, pada saat bertengkar sama orang, ya di dalam Al-Quran disebutkan dipukul 1 kali pukulan langsung mati. Ya, maka saya sudah berbuat zalim, saya tidak bisa. Akhirnya Nabi Musa dicari, mau dihukumi di negara itu, dia lari kepada kaumnya Nabi Shu'aib yang akhirnya dijadikan menantu Nabi Shu'aib. Ya, tidak bisa. Pergi kepada Isa. Isa itu diciptakan dengan firman-Nya, kalimullah, ya. Ya, dia diciptakan dengan ruhnya, ya. Dia masih bayi sudah bisa berbicara. Datang kepada Nabi Musa, aduh, tidak bisa saya. Hari ini aku sedang murka. Nafs diriku sendiri. Ya, aku sudah setelah kematianku, aku disembah oleh orang-orang Nasrani. Ya, dianggap sebagai Tuhan. Maka aku tidak berani. Datanglah kepada Muhammad SAW, dia yang belum pernah melakukan dosa-dosa yang disebutkan dari atas sampai ke bawah tadi. Dia datanglah mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan akhirnya Nabi kita lah yang bisa memberi syafaat. Ini ceritanya, hadisnya cukup panjang kalau kita bicarakan ini masalah hari kiamat. Nanti kapan-kapan saya bacakan seluruhnya biar komplit ini ya. Jadi setelah diberi syafaat Nabi, akhirnya diputuskan perkaranya. Yang masuk surga, yang masuk neraka, yang satu berada di atas Al-A'raf menunggu keputusan berikutnya. Ya, baiklah ya. Aisyah radhiyallahu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat semua manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Saya kemudian bertanya, maksudnya Aisyah ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, semua laki-laki dan wanita, dan mereka saling melihat satu sama lain. Alangkah malunya saya ini nanti, bagaimana gak berpakaian dilihat satu sama lain saling melihat. Ya, ini gambarannya Siti Aisyah tatkala diterangkan besok dikumpulkan dalam keadaan telanjang nggak berpakaian sama sekali. Ya, dia seperti itu wajar, namanya manusia itu. Ya. Maka Nabi pun menjawab, Rasulullah menjawab, hari itu sangat dahsyat wahai putri Abu Bakar, ya, sehingga mereka tidak akan memikirkan hal lain kecuali takut kepada Allah. Jadi saking ngerinya suasana itu, maka luar biasa. Maka kembali kepada hadis ini, maka Rasulullah bersabda, man nafasa an mukminin, barang siapa yang melapangkan, meringankan hutangnya. Kalau ada hutang orang-orang mukmin biasanya hutang, ya. Barang siapa melapangkan seorang mukmin kurbatan, satu kesulitan, karena dia tidak bisa membayar hutangnya ini, ya. Sehingga mereka bingung lah bagaimana ini. Tapi mereka ada diringankan. Ya, diberi tangguh, ya silakan. Ya, 1 bulan lagi atau barangkali 2 minggu lagi. Atau ya tahun depan. Mungkin barangkali seperti itu. Ternyata tahun depannya juga tidak bisa diberi keringan. Separuh aja lah kalau kamu bayar kalau seperti itu. Ternyata separuh juga tidak bisa, maka bebaskan, kata Allah Ta'ala, hutang. Karena membebaskan hutang itu lebih baik. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat yang ke-280. Monggo Pak. Ya, Pak Tomo dibaca. 280. Ya. Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan atau sebagian atau semuanya utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya, ya. Ini yang tidak ayat-ayat yang dibaca sulit dipraktekkan. Jarang orang mempraktekkan ayat ini, ya. Wa in kana dzu kusratin, ya. Dan jika orang yang berhutang kepada itu ada kesulitan untuk membayarnya, fanadiratun, maka tangguhlah kan ilama isyarah sampai ia mendapat kelapangan, punya rezeki itu, ya. Ya. Jadi memang betul-betul sulit itu. Wa anta sodaku, namun kalau itu juga masih sulit, kemudian kau sedekahkan sebagian atau seluruhnya, khairul lakum, itu lebih baik, ya. In kuntum tak lamun, kalau kamu mengetahui, karena besok di padang mahsyar ternyata ada orang yang tidak pernah sedekah, orang kaya nggak pernah bersedekah,
nggak pernah apa. Tapi dia itu hanya apa? Kalau ada orang hutang sering memberi tangguh, bahkan membisbahkan sebagian hutangnya kalau ini dalam kesulitan. Nah, sehingga mereka mestinya mengeluarkan zakat, tidak sempat mengeluarkan zakat karena memang orang banyak yang hutang kepada dirinya. Ada sulit, ya sudah silakan. Kamu kapan bisa membayarnya? Kalau nggak bisa membayarnya, pada saat itu disuruh dikurangi hutangnya. Kalau sudah dikurangi hutangnya, nggak bisa, sudah dibebaskan, nggak usah bayar. Besok di akhirat, kalau orang itu menghadap kepada Allah, maka Allah berfirman, aku harus lebih sayang kepada mereka daripada orang ini. Maka bawa mereka itu ke dalam surga. Jadi orang yang sering membebaskan hutang ini, mereka itu layak untuk menghuni surga. Ya, maka dari itu bahwa anta sadaku, ya, kalau kamu sedekah, khairul lakum, sedekahkan baik sebagian waktu seluruhnya itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahui saat di padang mahsyar itu kesulitannya luar biasa sekali, kayak begitu. Tapi orang itu dulu di dunia sering menolong orang. Sekarang bagaimana kita? Ya, ayat-ayat Al-Quran ini mari kita amalkan. Ya, mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita lanjut ke sini. Wa mayassara, barang siapa yang memudahkan urusannya ala mu'sirin kepada orang yang mendapat kesulitan. Ya, teman, ada kesulitan. Orang itu memberi kemudahan. Ada orang yang masuk rumah sakit gak bisa nebus obatnya. Kemudian dia tiba-tiba meminjami uang atau bahkan mungkin bersedekah kalau dia punya, ya, dalam keadaan kesulitan itu. Ya sallallahu alaihi, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia wal akhirah, di dunianya rezekinya dilancarkan, urusannya dimudahkan, dan besok ya di akhirat mereka akan mendapat balasan yang lipat ganda dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian berikutnya ini, wa man satara musliman, barang siapa yang mau menutupi aibnya seorang muslim. Jadi gak gampang menyiar-nyiarkan ember gitu ya. Orang kalau sudah ada cacatnya itu dikatakan, oh ini dulu tatkala jadi takmir masjid menggelapkan uang sekian-sekian. Ya, ini uang zakat aja dibawa. Alasannya itu menjual beras di masjid. Padahal itu dia untuk menguasai dan lain-lainnya. Itu dibeberkan. Tidak begitu. Di dalam agama ini Allah menjelaskan kepada kita, Rasulullah menjelaskan kita, wa man yassara 'alal mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah wa man satara musliman, dan barang siapa menutup aibnya seorang muslim satarallahu fid dunya wal akhirah, maka besok itu akan ditutup aibnya, ya, di dunia sampai di akhirat. Di dunia ditutup, di akhirat pun jika dia ditutup, yang akhirnya keburukan tidak dinamakan. Itu seperti yang disebutkan di dalam surat nomor 84, ya, surat 84 Al-Insyiqaq, ya, ayat 789. Monggo Pak, mau dibaca. Ayat berapa, Ustaz? 789. 789. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Oh, Bentar, 84 ya? 84 Pak Tomo. Iya, ini keliru Al-Buruj, Ustaz. Ya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Iya. Terus? Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Iya, ya, itulah kata Nabi kita, dia memudahkan urusannya orang lain, menutupi aibnya orang lain di dunia, di akhirat nyata akan dimudahkan urusannya. Tidak gampang membongkar, ya. Pak Tomo itu loh suka begini misalnya, ya. Jangan, kalau kita tahu aibnya, tutup aibnya itu. Nanti Allah akan menutupkan aib kita di dunia sampai di akhirat, tatkala berhak untuk dipertontonkan amal keburukan kita ini, maka kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita tidak akan tatkala jadi tidak ada yang mengerti bahwa kita pernah berbuat maksiat. Umpamanya siapapun yang mengalami masa muda, tidak ada yang bebas dari satu
celah atau cacat atau aib, ya. Yang aib itu ada kalanya sangat malu, ada kalanya malu saja untuk diketahui oleh orang lain, apalagi diketahui oleh keluarganya, istrinya atau anak-anaknya. Tapi Allah tutup ini di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian wallahu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa menolong hambanya. Di dunia itu dalam kesulitannya ditolong. Di akhirat nanti di dalam menghadapi segala macam musibah apapun yang membahayakan di dunia ditolong itu. Ya, walau bi aunil abdi, maka al abdu bi aunil akhi. Kalau seorang hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kata kita kalau mau menolong itu tidak ada ya perbuatan kita yang sia-sia, tidak ada. Allah akan mengembalikan pertolongan-pertolongan yang kita lakukan di dunia itu, besok di akhirat kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Maka jangan kita merasa rugi. Ya, ya misalnya, umpamanya, saya ajak kurban misalnya ya. Waduh, saya sudah sini, sudahlah ikutkan dia berapa gitulah. Ya, karena perbuatan baik semakin banyak tempatnya yang kita berbuat baik, Allah Ta'ala akan mencatat kebaikan yang banyak, dan itu berguna bagi kita. Mungkin sekarang tersiksa kita itu, ya. Kalau kita memang tidak punya sih tidak masalah. Kalau kita punya, ya, waduh kadang-kadang sampai alasan itu, sebenarnya alasan ini tidak layak. Kenapa? Karena itu cuma alibi saja bahwa kita tidak mau diajak di sini, ya. Entah ini aja kalau dibagai ke masjid barangkali ya, ya. Maka dari itu untuk korban ini tidak usah satu sapi harus 7 orang korban udiah. Kalau korban haji, ya memang seperti itu, ya. Ya ini saya itu menyimpulkan tidak hanya dari membaca saja, juga dari ulama-ulama yang ahli hadis, ya, yang sudah meneliti banyak hadis, ternyata seperti itu. Jadi saya ulang ini, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi aunil akhihi, ya. Ini yang jadi kita kalau mau menolong, hakikatnya penolong itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Semua amal, ya. Wala tujzauna ila ma kuntum ta'malun. Kamu tidak dibalas kecuali amalmu sendiri. Jadi jangan pernah bermimpi kita tidak pernah haji, mendapat pahala haji. Tidak mungkin. Ya? Mendapat pahala haji, tidak mungkin. Kalau kita sholat isyraq itu 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan sama dengan identik, sama dengan bukan pahala haji. Sama dengan pahala haji dan pahala umroh. Kalau kita niatnya karena Allah, ya. Dan kalau anak kita berhaji, ya, kita apakah untuk membadalkan kita misalnya? Apakah kita dapat pahala haji? Tidak. Ya. Yang dapat pahala haji adalah tetap anak kita saja, sedangkan kita mendapatkan pahala, ya, setara dengan pahala haji itu karena anak kita sudah mendidik anak yang akhirnya bisa berangkat haji, itu taat kepada Allah. Karena semua perbuatan baik yang dilakukan seorang anak, orang tua yang mendidiknya akan mendapat bagian kebaikannya. Bukan pahala itu. Haji itu yang diberikan, tetapi yang diberikan adalah setara, ya, dengan pahala yang diberikan oleh orang yang berangkat haji. Tapi pahala haji ya tetap orang yang mengerti haji. Kenapa? Karena manusia itu kata Allah, wa alaisa lil insani illa ma syaa, manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali yang diusahakan aja sendiri. Yang tidak diusahakan sendiri tidak ada. Loh itu gimana kalau orang menyembayangkan jenazah itu? Padahal orang menyembayangkan jenazah itu kan dia mendapat kebaikan dari orang lain kan? Ya tidak mungkin lah. Kalau orang siksa jenazah itu asalnya di dunia tidak mau berusaha untuk beriman kepada Allah. Ya karena usahanya dia beriman, maka doanya kepada Allah diterima. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi, diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ini mendapatkan sesuatu itu hanya karena usahanya. Kalau orang itu kafir, bagaimana disembayangkan orang sak kampung pun juga tidak ada manfaatnya. Ya, dikirimi apa? Fatihah dikirimi apa? Ya tidak ada masalah, tidak ada apa-apanya karena dia kafir. Kalau dia menjadi orang muslim, didoakan, doa itu akan sampai kepada Allah dan Allah akan menyampaikan atau memberikan kepada orang yang didoakan ini. Nah, saya teruskan ini. Wa man salaka, barang siapa yang menempuh thariqon suatu jalan, yaltamisu untuk mencari bihi di dalamnya ilmu, syahalallahu lahu thariqon ilal jannah,
Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Maksudnya apa? Orang yang berilmu itu akhirnya kenal kepada Allah, kenal kepada Tuhannya yang menciptakannya, sehingga mengerti cara beribadah yang tidak mengandung syirik. Ibadah yang murni hanya kepada Allah. Karena seluruh peribadatan itu kecuali hanya kepada Allah tidak diterima sama Allah Ta'ala. Maka orang yang mencari ilmu sajalah yang mengerti cara beribadah yang benar. Sedangkan orang yang tidak mencari ilmu, tidak punya ilmu, gak ngerti cara ibadah yang benar. Kalau sudah tidak mengerti cara ibadah yang benar, batal seluruh. Fahabitat amaluhum, ya, maka amal mereka menjadi batal. Ya, iman. Ya, jadi kalau tidak mencari ilmu, maka Rasulullah mengatakan, Mangsalaka thariqan yaltamisu ilman sallallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang langkah kakinya seperti sekarang kumpul di Zoom ini, kita mencari ilmu, ya. Kita akan dimudahkan jalannya menuju surga karena kita menjadi kenal cara ibadah yang benar. Kita kenal cara siapa Allah Ta'ala, siapa Rasulullah itu, siapa para sahabat itu, mengerti semuanya. Sehingga kita akan muliakan mereka, kita ikuti cara-cara mereka beribadah. Rasulullah contohnya bagaimana kita mengerti, itulah yang disebut syahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Wa majtama'a, dan tidaklah berkumpul kauman satu kaum fi baiti min buyutillah, dari rumah atau dari masjid Allah, ya, rumah-rumah Allah, ya, rumah Allah, yatluna kitaballahi, ya, yang tujuannya untuk membaca kitabnya, yaitu Al-Quran, ya. Wa yatadarusunahu, dan bertadarus, kemudian membaca, mengerti, merenungkan, kemudian memahami dan berusaha mengamalkannya, ya. Bainahum, di antara mereka, ila nazalat, kecuali akan turun kepada mereka ini, alaihim, kepada mereka, asakinata, ketenangan. Jadi orang yang ngaji itu hatinya tenang, gak gampang goyah, gak gampang ketakutan yang tidak perlu ditakuti. Kita takutnya sama COVID yang sudah tidak ada, Masya Allah, masih takutnya teman, ya. Ya, mau di rumah sendirian, tidak ada teman, dia pakai masker terus saja karena takutnya kepada COVID. Tapi kalau takut debu itu masalah, ya. Memang nanti kalau kita tidak pakai masker, mungkin debunya akan masuk ke dalam mulut atau masuk ke dalam rongga hidung dan lainnya. Itu tidak masalah. Tapi kalau sekarang itu masih takut, itu ketinggalan zaman. Saya itu di Cikarang itu ya sholat di masjid-masjid yang 3 shot, 4 shot itu kalau subuh, kalau duhur itu banyak. Nggak ada satu pun yang sudah pakai masker, ya. Kalau di Surabaya itu masih banyak yang ketakutan. Saya nggak tahu ya kok masih ada tempat untuk menakuti ketakutan selain Allah. Mestinya kalau kita seorang beriman, yang ditakuti hanya Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Wa khosiyat, ya, humul rahmah, dan Allah akan memenuhi dirinya dengan rasa kasih sayang, wa khafatumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakaruhumullahu, dan Allah akan menyebutnya fiman indahu, terhadap malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Jadi ini loh hambaku yang dulu kau anggap, ya, juga dia membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Coba ternyata banyak yang berzikir, baca Al-Quran, ya, memahami, kemudian saling menasihati, mengajari. Lihat, semua ini disebut, kita semua yang ada di dalam Zoom ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niatnya mencari ilmu, membaca Al-Quran, ya, untuk semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di ujungnya hadis ini, waman bata'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabu. Siapa yang menunda pengamalannya atau tidak segera mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, ya, lam yusrik bihi nasabu, maka tidak akan bisa menolong nasabnya. Meskipun dia anaknya, misalnya anaknya Habib, ya, anak kiai, anak siapa saja, ustadz, tidak akan ada bisa mencapai derajat tinggi kalau mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Jadi derajat tinggi hanya diperoleh orang yang beriman dan berilmu, ya. Seperti disebutkan di dalam surat Mujadalah, surat nomor 58 ayat yang 11 itu, yang di ujungnya itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajatin, ya.
Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya, inilah ya. Sampai di sini waktunya kita sudah sampai. Kita lanjutkan kepada tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak HMA.